Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Fersdianti Aurora Putri dengan NIM 120220116 dari kelas RA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian yang merupakan mata kuliah dari perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Untuk outline yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pembangunan wilayah, yaitu yang berdasarkan teori atau paradigma dari Keynesian. Yang kedua ada studi kasus, mengenai contoh studi kasus yang ada di Indonesia ataupun di negara lain. Dan yang terakhir adalah kebijakan pengembangan untuk pusat pertumbuhan kawasan industri di Indonesia. Yang pertama adalah pembangunan wilayah berdasarkan teori paradigma Keynesian. Menurut sejarah perkembangannya, ekonomi Keynesian atau Keynesianisme merupakan teori yang berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam peningkatan dan mengelola permintaan, di mana resesi dan inflasi ini dapat dikurangi dengan melakukan respon intervensi pemerintah ataupun kebijakan ekonomi untuk menghasilkan karakteristik ideologi politik teori Keynesian. Kemudian berdasarkan teori tadi, didapatlah istilah atau beberapa definisi mengenai teori Keynesian. Yang pertama yaitu intervensi pemerintah. Apa itu intervensi pemerintah? Merupakan tindakan pengaturan oleh pemerintah untuk mempengaruhi ataupun mengubah hasil dari mekanisme pasar. Yang kedua adalah demokrasi sosial, yang merupakan gagasan untuk negara bahwa negara itu perlu memberikan keamanan, kesetaraan, dan kesempatan bagi rakyat terhadap perkembangan wilayahnya. Yang terakhir adalah kohesi dan solidaritas teritorial nasional, di mana ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga mengatasi kesenjangan yang terjadi di suatu wilayah. Untuk pokok pemikiran dari paradigma Keynesian ini ada 3. Yang pertama yaitu teori basis ekspor, di mana menekankan pada sisi permintaan. Yang kedua ada teori sirkuler dan kausal kumulatif, di sini menjelaskan mengenai dinamika organisasi. Dan yang ketiga ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal, di mana proses pertumbuhan wilayah yang terjadi secara melingkar dan kumulatif. Selanjutnya, ada penyebab dari kesenjangan yang terjadi di suatu wilayah. Pada umumnya ada 5 penyebab yang menjadikan wilayah tersebut berdampak kesenjangan. Yang pertama yaitu deregulasi dan liberalisasi pasar. Yang kedua kelemahan struktural. Yang ketiga investasi yang rendah. Yang keempat perpindahan atau pengurusan modal. Dan yang kelima yaitu ketidakcukupan partisipasi dari pemerintah. Untuk menangani kesenjangan antar wilayah, menurut teori Keynesian, ada 7 kebijakan pengembangan wilayah yang dapat dilakukan. Yang pertama, bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Yang kedua, bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Yang ketiga, desentralisasi kewenangan dalam regenerasi ekonomi wilayah. Yang keempat, pengendalian pembangunan industri. Yang kelima, investasi infrastruktur. Yang keenam, perencanaan spasial. Dan yang ketujuh, nasionalisasi terkait industri. Selanjutnya, pada outline kedua ada studi kasus yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu kebijakan stimulus pariwisata dengan mengalokasikan maskapai penerbangan. Ini terjadi di negara Indonesia, di mana total insentif untuk diskon tiket pesawat senilai 98,5 miliar, itu sebagiannya dialokasikan untuk promosi sebanyak 103 miliar. Hal ini didukung oleh relasi media dan jasa pemengaruh atau yang disebut influencer sebesar 72 miliar. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak berjalan efektif karena kasus penularan COVID yang memperburuk keadaan pandemi COVID-19 di tahun 2020. Kebijakan pemerintah ini juga tidak cukup untuk menstimulasi pemulihan ekonomi, karena kegiatan pembelanjaan pemerintah cukup terbatas dan memberikan risiko untuk menaikkan utang di negara Indonesia. Jadi, karena hal tersebut, maka diperlukan perilaku konsumen untuk meningkatkan daya beli dan membuka beberapa usaha baru yang untuk dapat menstabilisasikan kurva ekonomi pada sisi permintaan dan penawaran. Yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai kebijakan pengembangan.
Di sini saya mengambil contoh mengenai kebijakan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Pesawaran. Berikut merupakan salah satu gambar mengenai penyusunan peta peluang investasi terkait strategi kebijakan pembangunan Provinsi Lampung, terutama di Kabupaten Pesawaran. Salah satu strateginya itu mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka untuk memaju pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan industri. Di mana lokasi kawasan industri di Kecamatan Teginenang di Kabupaten Pesawaran berada di 5 wilayah administrasi desa, yaitu Desa Kota Agung, Desa Gunung Sugih, Desa Bumi Agung, Desa Rejo Agung, Desa Batanghari Ogan. Rencana pengembangan kawasan industri ini seluas 855 hektar dari 1.200 hektar area. Core industri yang akan dikembangkan adalah di industri berbasis agro atau pertanian, di mana kondisi existing lahan di kawasan tersebut memang berada di lahan pertanian kering. Untuk mendukung hal ini, perlu adanya upaya dan dorongan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk percepatan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Pesawaran, khususnya di Kecamatan Teginenang. Sekian presentasi dari saya, dan berikut daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi pada kali ini. Ada 3, yang pertama ada dari jurnal bab 2 mengenai pengembangan wilayah berdasarkan teori Keynesian, bentuk penerapan teori Keynesian, dan juga dari Bapeda Provinsi Lampung. Terima kasih, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.